Kota wisata Bukit Tinggi, berjarak lebih kurang 96 km dari pusat kota Padang atau sekitar 2,5 sampai 3,5 jam perjalanan darat. Bukit Tinggi merupakan kota wisata yang cukup populer dan menjadi salah satu andalan pariwisata di Provinsi Sumatera Barat. Jika berkunjung ke Bukit Tinggi, ada beberapa objek wisata yang dapat dikunjungi, di antaranya Ngarai Sianok, Lobang Jepang, Kebun Binatang Kinantan, Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta, Benteng Fort de Kock dan tak lupa pula wisata kulinernya yang lezat. Kawasan Wisata Mandeh. Kawasan wisata Mandeh berada di Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan. Waktu tempuh dari pusat kota Padang ke kawasan wisata Mandeh sekitar 60 menit. Kawasan Mandeh merupakan perpaduan perbukitan yang alami, dengan keindahan teluk yang dihiasi dengan gugusan pulau-pulau kecil yang berada di bagian tengah Teluk Carocok, Tarusan. Di kawasan wisata Mandeh, ada beberapa pulau untuk beragam wisata, antara lain untuk snorkeling, menyelam, cliff jumping, jet ski, banana boat, wisata mangrove, dan air terjun. Untuk menyeberang ke pulau-pulau di kawasan Mandeh, ada banyak pelabuhan yang bisa dipilih oleh wisatawan. Di sepanjang jalan masuk kawasan Mandeh pun ada banyak jasa tur yang menawarkan penyewaan perahu dan pemandu untuk berkeliling Mandeh. Danau Singkarak. Danau Singkarak memiliki pemandangan alam yang indah dan menakjubkan. Jika dipandang dari tepian danau, akan terlihat keindahan danau yang dikelilingi bukit-bukit yang hijau. Dengan pemandangan yang indah ini, maka tidak salah jika objek wisata ini menjadi tempat wisata favorit di Provinsi Sumatera Barat. Butuh waktu sekitar 1,5 sampai 2 jam perjalanan dari kota Padang ke Danau Singkarak ini. Selain itu, Anda juga dapat menikmati pesona Danau Singkarak dari atas ketinggian seperti Puncak Awas Sarumpun, Puncak Thailand, Puncak Payo, Puncak Gobah Aripan, Puncak Cinangkia, Puncak Akasia, Puncak Makau dan Puncak Gagoan. Lembah Harau. Lembah Harau merupakan lembah yang subur terletak di Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat. Berada sekitar 138 km dari Padang dan sekitar 47 km dari Bukit Tinggi. Tebing-tebing granit yang menjulang tinggi dengan bentuknya yang unik mengelilingi lembah. Berjalan di Lembah Harau amat menyenangkan. Dengan udara yang masih segar, Anda bisa melihat keindahan alam sekitarnya. Di kawasan Lembah Harau ini Anda dapat mengunjungi 6 air terjun. Air terjun Sarasah Bunta, Sarasah Murai, Sarasah Aya Angek, Sarasah Aya Lului, Sarasah Jambu dan air terjun Akar Berayun. Selain itu Anda dapat mengunjungi Kampung Eropa. Di Kampung Eropa terdapat juga wahana dan fasilitas seperti spot foto bernuansa Eropa, zipline bike, naik sampan, dan flower garden. Danau Maninjau. Danau Maninjau berlokasi di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Danau ini terletak sekitar 140 km sebelah utara dari kota Padang. Kalau dari Bukit Tinggi Anda bisa melalui Kelok 44 yang terkenal dengan tikungannya. Pi juga dilengkapi dengan berbagai atraksi yang menantang. Mulai dari jembatan tali, menjajal perbukitan, flying fox, paintball,
outbound, sampai aktivitas para layang, yang katanya harus dicoba saat mengunjungi kawasan ini. Puncak Lawang adalah spot terbaik untuk menyaksikan keelokan Danau Maninjau dari atas. Karena letaknya yang berada di ketinggian, tempat ini tidak terbatas pada keindahan alamnya saja. Istana Pagaruyung. Istana ini berjarak lebih kurang 5 km dari Batu Sangkar. Istana ini merupakan objek wisata budaya yang terkenal di Sumatera Barat. Istana Pagaruyung adalah sebuah istana yang terletak di Kecamatan Tanjung Emas, Kota Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Para pengunjung yang datang bukan hanya mampu menyaksikan jejak sejarah pada masa lampau berupa istana saja, namun para pengunjung juga dapat menyewa pakaian adat Minang untuk melakukan swafoto selama berada di objek wisata Istana Pagaruyung. Geopark Silokek. Geopark Silokek berada di Kabupaten Sijunjung, sekitar 15 menit dari pusat ibu kota Sijunjung dan 3–4 jam dari kota Padang. Menikmati keindahan Geopark Silokek, indahnya bebatuan purba berusia ratusan tahun. Bahkan pada penghujung tahun 2018 lalu, Geopark Silokek ditetapkan oleh pemerintah pusat menjadi salah satu kawasan geopark nasional. Selain itu, yang tak kalah menakjubkan di Geopark Silokek adalah adanya bebatuan purba yang diperkirakan berusia 260–320 juta tahun yang lalu. Geopark Silokek dikelilingi beberapa destinasi wisata yang bisa dikunjungi setiap pengunjung, di antaranya Ngalau Cigak, Ngalau Talago, dan Pulau Andam Dewi. Berselancar di Kepulauan Mentawai. Secara geografis Kepulauan Mentawai berhadapan langsung dengan Samudera Hindia, sehingga karakteristik gelombangnya yang tinggi dan besar banyak diminati oleh peselancar dunia. Pulau Pagai Utara dan Pagai Selatan ini banyak memiliki spot surfing terbaik idaman para peselancar dunia yang disebut-sebut sebagai surganya dunia surfing ketiga setelah Hawaii dan Tahiti. Sehingga Surfing Magazine yang berbasis di Australia menobatkan Kepulauan Mentawai masuk 10 besar tempat surfing terbaik di dunia. Danau Kembar. Danau Kembar berada di Alahan Panjang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Danau Kembar berjarak 56 km dari Kota Padang dan dapat ditempuh sekitar 1,5 jam dengan kendaraan pada jalur Padang-Solok Selatan. Danau yang bersih ditambah dengan pemandangan alam di sekeliling seakan menyapu semua rasa penat dari rutinitas sehari-hari. Karena lokasi danau yang berada di dataran tinggi Bukit Barisan, membuat udara di sekitar sini terasa sangat sejuk. Banyak sekali aktivitas menyenangkan yang bisa Anda lakukan di Danau Kembar ini. Jika Anda tidak puas dengan pemandangan danau, Anda juga bisa mencoba beberapa fasilitas wisata yang terdapat di sekitar danau seperti trekking, outbound, olahraga air, dan masih banyak lagi. Aktivitas para petani sayuran menjadi pemandangan mengasyikkan tersendiri yang bisa Anda temui di sini. Danau Talang adalah bagian dari potensi alam dan wisata yang ada di Solok. Keberadaan Danau Talang yang dekat dengan objek wisata yang sudah lebih dahulu menjadi tren di kalangan wisatawan. Sebut saja Danau Kembar, Kebun Teh Alahan Panjang, serta Gunung Talang.
Soal pemandangan di sekitar Danau Talang menjadi penopang satu sama lain membentuk keindahan lukisan alam. Hamparan hijau dari kebun teh dan perkebunan sayur mayur, tegak perkasa gunung-gunung di sekitar danau, serta udara yang sejuk menjadi suguhan saat berkunjung ke objek wisata Danau Talang. Pariaman adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Sumatera Barat. Kota ini berjarak sekitar 56 km dari Kota Padang atau 25 km dari Bandara Internasional Minangkabau. Di kota yang terletak di sisi barat Provinsi Sumatera Barat ini, Anda bisa menemukan beberapa pantai sebagai tujuan wisata yang patut dikunjungi. Pantai Gandoria, Pantai Cermin, Pantai Kata, Pantai Binasi, Pantai Sunua, Pulau Angso Duo, Rawamati, Konservasi Penyu, Talau Pawah dan wisata mangrove. Pantai Air Manis terletak 15 km dari pusat kota Padang. Pantai ini adalah tempat wisata favorit bagi wisatawan, karena memiliki gelombang yang rendah dan pemandangan indah Gunung Padang. Selain mengunjungi Batu Malin Kundang, wisatawan bisa bermain di air dan berenang. Pengunjung bisa menyewa perahu motor untuk mengunjungi Pulau Pisang. Pantai Corocok Painan terletak di Kabupaten Pesisir Selatan. Hanya menempuh waktu 2 jam-an menit perjalanan dari pusat kota Padang. Selain snorkeling, banyak aktivitas menarik yang dapat Anda lakukan di pantai ini, mulai bermain air, berlari, lari di atas pasir putih, berfoto-foto dan bagi Anda penikmat sunset di Pantai Carocok. Pantai ini terletak pada kawasan padat perkotaan di Kecamatan Padang Barat, dan membentang dari daerah Purus hingga Muara Batang Arau. Di kawasan Pantai Padang juga sudah muncul beberapa objek wisata baru, seperti Monumen IORA, Monumen Merpati Perdamaian. Tepat di sekitar monumen, tersedia area bermain anak lengkap dengan berbagai jenis jasa permainan dengan harga terjangkau. Air Terjun Lembah Anai. Air Terjun Lembah Anai terletak di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Air terjun setinggi sekira 35 meter ini berada tepat di tepi jalan raya Padang Bukit Tinggi di kaki Gunung Singgalang. Air terjun ini terletak di batas barat kawasan cagar alam Lembah Anai, sehingga suasana masih alami dengan hutan lebat serta pepohonan rimbun. Di sekitar air terjun pun terdapat monyet yang berkeliaran. Pada saat liburan, air terjun ini dikunjungi oleh ratusan pengunjung. Keindahannya membuat air terjun Lembah Anai menjadi ikon pariwisata Provinsi Sumatera Barat. Air Terjun Proklamator. Namanya Air Terjun Proklamator, terletak tidak jauh dari Lembah Anai. Air terjun ini termasuk salah satu destinasi baru di Sumatera Barat. Jarak tempuh ke air terjun Proklamator sekitar 15 menit dengan berjalan kaki dari jalan utama. Selama perjalanan kita melewati jalan yang cukup ekstrim namun bisa dilewati. Nagari Tuo Pariangan. Pariangan merupakan nagari atau desa tertua di Minangkabau dengan memiliki pemandangan alam yang mempesona dan berada tepat di lereng Gunung Marapi. Nagari Tuo Pariangan pada tahun 2012 dinobatkan sebagai desa terindah di dunia versi budget travel.
Desa Pariangan termasuk dalam daftar 5 desa terindah di dunia disandingkan dengan 4 desa lainnya, yaitu Desa Wengen di Swiss, Eze di Prancis, Niagara-on-the-Lake di Kanada, dan Český Ceko. Nagari Seribu Rumah Gadang berlokasi di Nagari Koto Baru, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat. Jika datang dari Kota Padang, maka para pengunjung harus menempuh perjalanan sejauh 150 km atau dengan 3,5 jam perjalanan darat. Setelah memasuki kawasan Nagari Seribu Rumah Gadang, pengunjung akan langsung disambut dengan deretan rumah gadang yang berdiri secara rapi di kanan dan kiri jalan. Untuk bisa menikmati pesonanya, para pengunjung disarankan untuk berkeliling kawasan tersebut dengan berjalan kaki. Jika berkunjung ke Sumatera Barat, tak lengkap rasanya jika tidak mampir ke Sawah Lunto. Apalagi jika kalian merupakan penggemar sejarah, wajib banget nih melipir untuk berwisata di sini. Di kota yang didirikan pada tahun 1888 ini, banyak berdiri bangunan-bangunan tua peninggalan Belanda. Saat ini kota Sawah Lunto berkembang menjadi kota wisata tua yang multi-etnik, sehingga menjadi salah satu kota tua terbaik di Indonesia. Sebagian telah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh pemerintah setempat dalam rangka mendorong pariwisata dan mencanangkan Sawah Lunto menjadi kota wisata tambang yang berbudaya. Selain memiliki air terjun yang indah, Lubuk Nyarai juga memiliki sungai yang membentuk kolam renang. Menariknya, terdapat jejeran tebing dari batu granit di sisi sungai. Terletak di Hutan Gamaran, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, lokasi wisata yang bernama Lubuk Nyarai ini menawarkan keindahan alam yang menawan. Bagi Anda penggemar wisata trekking dan uji nyali, tempat wisata di Sumatera Barat ini bisa menjadi salah satu referensi untuk mengisi liburan. Lokasi wisata ini memberikan sensasi perjalanan wisata yang penuh petualangan. Untuk sampai di lokasi saja, butuh jarak tempuh hingga 2 atau 3 jam dengan berjalan kaki.